Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minggu semuanya. Malam ini kita akan bercerita mengenai rahasia menjadi dosen super. Dosen merupakan pekerjaan yang boleh dibilang pekerjaan yang super ya, tapi bukan superhero. Karena pekerjaan dosen yang pertama adalah super penting, kemudian super sibuk, dan ketiga adalah super banyak. Artinya ketika menjadi dosen, kalian akan sangat berkutat dengan tugas-tugas yang boleh dibilang tidak akan habis-habisnya. Karena dosen dan guru merupakan long life education atau pembelajaran seumur hidup. Artinya walaupun sudah sedang mengajar, dia pun harus tetap belajar. Kemudian ada 4 rahasia bagaimana kita menjadi dosen muda yang super. Yang pertama adalah ketika pertama kali masuk, dosen muda harus fokus kepada Tridharma perguruan tinggi. Kita tahu bahwa Tridharma perguruan tinggi terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah penelitian, yang ketiga adalah unsur dari pengabdian. Sehingga ketika kita pertama kali menjadi seorang dosen, kita harus fokus ke 3 bidang tersebut. Yang pertama adalah kita harus mengajar secara rutin, kemudian kita harus melaksanakan penelitian dan publikasi, kemudian kita juga harus melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Namun di era modern sekarang, dosen juga dibebankan dengan satu tugas tambahan yang disebut poin keempat adalah poin tugas tambahan. Tugas tambahan adalah tugas yang dibebankan kepada dosen, tapi tidak masuk dari 3 unsur tadi. Mulai dari misalnya tugas menjadi pengawas di suatu instansi atau di kegiatan lainnya. Nah, kadang-kadang sebagai dosen muda, kita akan banyak dilibatkan di semua kegiatan di kampus yang menjadi home base kita pada saat ini. Sehingga kadang-kadang saya melihat banyak teman-teman saya yang menjadi dosen muda, mereka terlena dengan kegiatan-kegiatan yang berada di luar tugas utama mereka. Ada yang sibuk dengan poin-poin akreditasi, ada yang sibuk-sibuk dengan poin mengejar suatu jabatan atau suatu kegiatan, ada juga yang sibuk di kegiatan di luar kampus. Sehingga dosen tersebut terlena dan lupa tentang apa yang menjadi fokus ketika dia menjadi dosen. Kalau yang saya rasakan ketika menjadi dosen pada saat ini, kita memang harus mementingkan yang namanya pendidikan dan kompetensi kita. Artinya kita harus banyak belajar menjadi dosen yang lebih baik. Kemudian ketika dosen masih mengenyam jenjang S2, dosen tersebut selalu akan merasa ada tanggung jawab pendidikan yang belum selesai. Makanya saya sarankan bagi dosen yang baru memulai S2 atau yang nantinya akan menjadi dosen, lebih baik kita fokus yang namanya karir atau yang namanya dengan pendidikan kita. Karena ketika kita sudah lulus S3, kemudian kita menjadi fokus menjadi seorang dosen, mulai dari poin pengalaman karena sudah S3, kemudian ada poin-poin tambahan lagi untuk karir kita ke depan akan lebih baik. Contoh mudahnya seperti ini. Ketika di dosen ada beberapa jenjang. Yang pertama adalah dosen biasa, yang kedua ada asisten ahli, kemudian ada jabatan fungsional lektor, lektor kepala, kemudian baru profesor. Jadi ada 4-5 jenjang jabatan atau jabatan fungsional seorang dosen. Ketika dosen lulusan S2, dia akan dengan syarat satu publikasi, dia akan mencapai pada 1 tahun pertama akan mencapai jenjang AA atau asisten ahli. Kemudian 2 tahun berikutnya dia akan naik ke lektor. Kemudian untuk mencapai lektor kepala kita membutuhkan waktu 5-10 tahun. Sehingga sangat lama apabila kita dari jenjang S2. Berbeda ketika kita berasal dari atau kita memiliki sertifikat atau sudah mengenyam kuliah S3. Ketika pertama kali dosen, 1 tahun pertama kita akan melanjutkan ke AA atau asisten ahli, tapi pada tahun-tahun berikutnya atau 2 tahun berikutnya kita dapat langsung melompat ke lektor kepala. Artinya kita dapat menghemat sekitar 5-10 tahun.
Bandingkan dengan lulusan yang S2 ketika dia tidak sekolah lagi, dia akan menunggu 5 sampai 10 tahun. Sehingga bagi teman-teman yang saat ini memang punya kesempatan, saya sarankan untuk kuliah dulu, kemudian baru melanjutkan studi ke jenjang selanjutnya, atau baru fokus ke pekerjaan yang ada di kampus. Berbeda dengan teman-teman yang saat ini yang teman-teman yang saat ini sudah menjadi dosen tetap atau dosen PNS di sebuah kampus, kemudian dia akan sulit untuk melanjutkan sekolah lagi karena mulai dari antrian dosen senior, kemudian ada terlena dengan kegiatan tadi, mempunyai amanah atau jabatan di sebuah institusi, sehingga dia tidak fokus untuk melanjutkan sekolah. Nah itu sangat sangat disayangkan bagi dosen muda. Kemudian dengan kegiatan yang super sibuk, kadang-kadang dosen banyak berada di luar kampus, sehingga kadang-kadang mahasiswa bilang dosen pembimbing saya susah ditemui, dosen pembimbing saya sibuk. Bukan dosennya sok sibuk, tapi beberapa dosen, dan saya juga merasa bahwa satu dosen bisa mengenyam atau memiliki tugas lebih dari 5 sampai 6 tugas. Sehingga kadang-kadang mereka sangat sangat sibuk dengan berbagai kegiatan tersebut. Cuman perlu dipahami bahwa dosen mempunyai tugas utama adalah tridharma perguruan tinggi, dan salah satunya membimbing di bidang pendidikan. Sehingga harusnya dosen lebih mengutamakan yang berhubungan dengan tridharma tadi, salah satu membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir. Jadi tips yang pertama bagi para dosen muda agar kita menjadi dosen super, yang pertama adalah kita harus fokus tridharma perguruan tinggi. Jangan terlalu fokus dengan tugas tambahan, kemudian jangan terlena dengan kegiatan-kegiatan yang memang sebenarnya bukan tugas utama daripada kita. Kemudian rahasia kedua agar kita menjadi dosen yang luar biasa, yaitu manajemen waktu yang baik. Bukan hanya mahasiswa, seorang dosen harus memaksimalkan manajemen waktu yang baik. Garis mudahnya seperti ini, ada kegiatan A penting, kemudian ada kegiatan B penting tapi tidak mendesak. Sedangkan kegiatan C penting dan sangat mendesak. Kita utamakan kegiatan yang penting dan sangat mendesak. Sehingga dosen harus juga menunjukkan bagaimana dia datang kuliah tepat waktu, bagaimana dia datang dengan sesuai janji. Jangan sampai dosen janji kepada mahasiswa atau di sebuah kegiatan janji jam 8 pagi, datang jam 9 pagi dengan alasan tersibuk dengan kegiatan-kegiatan lain. Karena kita mempunyai komitmen, kemudian kita harus menjadi contoh yang baik. Dan saat ini saya melihat mahasiswa juga banyak yang tidak mempunyai manajemen waktu yang baik. Kadang-kadang seharian dia sibuk di main game online, kemudian tidak mengerjakan tugas, malam kesiangan, kemudian pas datang besok tidak mengerjakan tugas. Sehingga ada manajemen yang kurang baik saat menjadi mahasiswa. Ketika kita menjadi mahasiswa, kita harus mampu dan mengusahakan untuk ikut di organisasi kampus atau luar kampus, sehingga di bidang akademik dan luar akademik kita mempunyai cara dan manajemen yang baik. Kalau saya melihat beberapa teman saya yang memang dulu aktif di organisasi, dia dapat mempunyai manajemen yang lebih baik dibanding teman-teman yang tidak mengikuti organisasi atau terpaku dengan kegiatan akademik. Tapi ada juga teman yang memang hanya fokus ke akademik tapi dia mempunyai manajemen waktu yang baik, ada juga. Biasanya orangnya sangat detail, disiplin, kemudian memang dia mengagendakan semua kegiatan dalam satu hari. Nah itu juga cukup baik. Itu juga tergantung dengan sikap dari seorang mahasiswa atau individu, sehingga kita harus membiasakan diri kita untuk belajar dan bekerja menjadi lebih baik. Yang ketiga, ketika rahasia menjadi dosen super bagi dosen muda, yang ketiga adalah sabar. Ketika kita pertama kali bekerja dimanapun, entah itu di luar dosen, saya tidak tahu ya. Kalau di dosen, kita akan banyak mendapatkan tugas dari senior-senior kita, baik dosen senior atau senior-senior di bidang lain. Sehingga kadang-kadang kita tidak diberikan tugas yang bukan tugas kita kadang-kadang. Walaupun kita hanya membantu, kadang-kadang kita banyak yang mendapat tugas. Nah itu keluhan dari dosen-dosen muda yang pernah saya dengar. Dan saya juga merasa dulu pernah mendapat tugas yang banyak. Yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan, kita harus mampu mengerjakan tugas itu sebaik mungkin tanpa kita melupakan tugas utama kita. Karena bagaimanapun kita mempunyai tugas utama. Tapi ketika kita menjadi dosen muda, kita tidak boleh
membangkang dosen-dosen senior kita juga, atau kita apa ya, membuat permusuhan seperti itu. Kita tidak boleh, karena bagaimanapun kita masih proses belajar, kita membutuhkan mereka, kemudian mereka membutuhkan kita, sehingga yang harus kita lakukan adalah pintar-pintar beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Karena ketika kita bekerja di suatu instansi, kita ketemu senior dengan beragam sifat, kita harus memahami karakter-karakter dari senior kita. Jangan sampai terjadi clash atau terjadi ketidakcocokan antara kita sama senior. Karena bekerja di bidang yang tidak cocok sangat tidak enak. Kuliah di kampus yang tidak cocok sangat tidak nyaman. Berhubungan dengan orang yang kita tidak nyaman juga sangat membebankan hati kita. Sehingga kita harus pintar-pintar memilih dan pintar-pintar pintar-pintar menentukan apakah kita cocok atau tidak. Yang pasti ketika menjadi dosen muda atau menjadi pekerja muda atau pekerja baru, pekerja magang, kita akan banyak mendapatkan tugas. Itu adalah kodrat mungkin. Cuma yang harus kita lakukan, kerjakan sebaik mungkin, tunjukkan kemampuan kita, jangan banyak mengeluh, tapi jangan sampai kita terlalu terlalu lemah dalam tanda kutip. Semua permintaan kita ikutin, tapi kita harus saring beberapa tugas yang memang harus kita bantu dan beberapa tugas yang memang harus dibantu, yang dikerjakan oleh sendiri oleh dosen tersebut. Dulu rame kasus di beberapa kampus di universitas besar. Kadang-kadang ada publikasi profesor, misalnya publikasi profesor yang tidak dikerjakan oleh profesor tersebut, pengisian BKD atau beban kinerja dosen, laporan yang tidak dikerjakan oleh dosen yang bersangkutan atau profesor yang bersangkutan, tapi dikerjakan oleh staf atau boleh dibilang inilah pembantu dari profesor tersebut. Sehingga kadang-kadang yang dilakukan adalah asal isi kemudian bukan kegiatan yang sebenarnya yang dilakukan oleh si pembantu profesor tersebut. Nah, kalau bisa ketika kita generasi dosen muda saat ini akan menjadi dosen senior, kita harus mampu menjadi teladan yang baik, kemudian mampu memisahkan yang mana benar tugas kita, yang mana bisa tugas orang lain atau kita minta bantu orang lain. Oke. Yang terakhir atau yang keempat, ada rahasia bagaimana kita bisa menjadi dosen super. Yang keempat adalah kolaborasi. Ketika kita menjadi dosen muda atau kita menjadi mahasiswa baru pun, kita harus mencari teman-teman yang boleh dibilang cocok untuk berkolaborasi sama kita. Kita pahami ketika kita seorang atau seekor semut, kita tidak dapat melawan seekor gajah yang besar secara sendirian. Sehingga kita harus bekerja sama dengan semut-semut lain untuk mengalahkan gajah yang besar. Begitu pula di dalam sistem pekerjaan. Kita harus mampu berkolaborasi, mampu mencari teman yang banyak, mampu mencari teman yang cocok, mampu mencari senior yang membimbing dan cocok agar kita dapat berkembang dan terus maju ke depan. Kuncinya, jangan sampai kita terlena dengan situasi yang sedang kita alami saat ini. Kita harus fokus dengan tujuan kita, karena setiap dosen, setiap individu mempunyai impian masing-masing. Nah, impian itu yang harus tetap dijaga. Apabila 4 tips tadi kita lakukan ketika kita menjadi dosen muda di sebuah kampus atau menjadi mahasiswa baru di sebuah kampus, saya rasa kita akan berkembang secara pesat dan kita akan mampu mencari yang mana tugas kita dan mana bukan tugas utama kita. Yang pasti setiap orang punya mimpi, setiap orang punya cita-cita, yakin dengan impian tersebut. Sekian 4 tips yang kita bahas pada malam minggu ini. Mungkin saran dari teman-teman untuk dosen muda atau pekerja muda, 4 tips apa yang dapat membuat kita menjadi orang atau dosen super, yang super berprestasi, super sibuk, super aktif, dan super disukai oleh mahasiswa kita atau orang lain. Itu penting. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Semoga kita sama-sama berkembang. Semoga impian kita tercapai. Kemudian yang lagi sakit, semoga segera diberikan kesehatan dan diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.